Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai dengan sukacita dan punya niat baik hari ini untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang tata nilai atau urutan-urutan nilai yang kita jalani setiap hari. Setiap orang, sadar atau tidak sadar, dia mempunyai urutan-urutan prioritas nilai yang kemudian menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu. Tidak ada orang yang bertindak tanpa dorongan nilai tertentu, tidak. Justru dia mengambil keputusan karena menyadari bahwa itu penting. Kita bisa lihat dari apa yang dilakukannya setiap hari, apa yang kita lakukan setiap hari. Kalau seseorang itu setiap hari olahraga secukupnya supaya sehat, kemudian makan juga memilih makanan-makanan yang sehat, dia juga istirahat yang cukup dan selalu penuh dengan pengharapan, antusiasme, senyum. Pasti nilai kesehatan itu penting bagi dia. Itu tata nilai. Karena yang menggerakkan kita adalah sesuatu yang kita anggap bernilai, yang kita anggap berharga. Tapi seandainya orang itu sukanya memilih makanan yang rasanya enak sekali, makannya juga tidak sedikit, lalu kelihatan dari badannya tidak terlalu ramping, pasti makan enak, kuliner itu menjadi nilai yang penting. Kalau orang itu yang paling penting adalah keluarga, jadi apapun yang dia kerjakan, dia pasti akan mengingat keluarganya. Dia pasti akan mengutamakan kumpul bersama keluarga, jalan-jalan bersama keluarga. Itu berarti keluarga menempati nilai yang tinggi di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Kalau dia kerja terus, yang penting kerja terus, jelas. Kadang-kadang tidak sempat olahraga, bahkan makan juga kadang-kadang terlewat. Itu berarti kerja mempunyai urutan nilai yang tinggi. Mengapa kita perlu membicarakan tata nilai, urutan nilai? Karena sebetulnya nilai-nilai yang kita hayati itu ada urutannya, tidak bisa dibalik-balik. Kalau dibalik-balik kita kadang-kadang bisa kacau, terutama ketika kepentingan nilai itu ketemu, tabrakan. Maksud saya begini, nilai kesehatan itu mestinya menempati posisi tinggi. Kenapa? Karena kita bisa melakukan apapun yang lain sehat dulu. Kita mau bahagia aja kalau tidak sehat, tidak bisa. Kalau lagi sakit gigi, bagaimana kita bisa hahaha ketawa ketiwi, makan enak? Nggak bisa. Karena itu harus ada urutan-urutannya, mestinya. Tapi kadang-kadang terbalik-balik. Dan orang yang kadang-kadang tata nilainya tidak kuat atau tidak tersusun dengan baik, kadang-kadang dia bingung kalau harus mengambil keputusan. Apalagi kalau tata nilainya itu terbaliknya terlalu jauh. Misalnya, bagi dia yang paling penting itu senang, prinsip senang, yang penting senang. Nah, kalau orang yang berprinsip senang ini nanti hidupnya bingung dia. Karena banyak hal yang tidak menyenangkan. Ada temannya sakit, saya berkunjung apa enggak ya? Saya berkunjung tapi ada undangan makan. Kalau prinsip utamanya itu adalah senang, yang penting senang, dia akan pergi ke makan, bukan mengunjungi yang sakit gitu. Karena memang ada tata nilai yang harus sebetulnya tidak boleh terbalik-balik, supaya kita tidak bingung. Nah, mengenai tata nilai ini harusnya kita juga memilih yang pokok-pokok, yang penting-penting. Yang lain ya oke lah, tidak harus diperjuangkan terlalu banyak. Karena tata nilai ini banyak nilai-nilai itu. Jangan banyak-banyak nanti juga bingung. Saya justru kasihan kalau melihat anak sekolah sekarang. Anak sekolah sekarang itu tasnya besar,
bukunya banyak, mata pelajarannya itu banyak sekali. Ada matematika, ada sains, ada kesehatan lah, ada apalah, ada macam-macam, ada dituntut karakter building dan sebagainya. Kasihan menurut saya. Menurut saya mata pelajaran juga tidak harus banyak-banyak, tetapi ada yang pokok, ada yang major, yang lain ya tambahan-tambahan. Karena bagi saya, kalau kita mempelajari sungguh-sungguh dan itu bertahun-tahun pasti bisa. Tapi karena saking banyaknya akhirnya tidak belajar apa-apa. Saya justru kagum dengan olahragawan. Sejak umur 5 tahun sudah main tenis. Terus hampir setiap hari berjam-jam. Yang lain tidak penting, penting tapi tambahan. Dikasih juga sains, bahasa Inggris sedikit-sedikit. Coba bayangkan kalau main tenis dari umur 5 sampai umur 15, 10 tahun main tenis setiap hari. Siapa yang tidak pinter? Atau main gitar. Dari umur 3 tahun udah mulai main gitar. 15 tahun main gitar. Siapa yang tidak pintar? Coba itu diterapkan dalam hal matematika. Fokus matematika terus pasti bisa. Yang lainnya supported, bukan major. Science dari umur 6 sudah diajari sains sampai umur 20. Tidak mungkin tidak bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Sama juga dengan tata nilai kita. Kalau kita prioritasnya pertama nilai kesehatan. Kita latihan makan diatur yang sehat. Olahraga rutin setiap hari. Istirahat cukup. Pasti gula darah ya turun, tekanan darah ya biasa, normal. Umurnya ya panjang. Pasti bisa kalau kita fokus dan itu terus-menerus. Saya ingat kata-kata orang bijak. Orang yang paling bodoh adalah orang yang mencoba menjadi ahli di luar bidangnya. Itu orang paling bodoh. Misalnya dia ahli masak, chef yang terkenal. Gajinya tinggi, makanannya enak, top nomor 1. Tapi kemudian dia mencoba menjadi ahli di luar bidangnya. Dia mencoba menjadi dokter bedah otak dan merasa ahli di situ karena dia pintar masak. Nah, itu orang paling bodoh. Orang yang biasa-biasa adalah orang yang ahli dalam banyak bidang. Itu orang biasa-biasa. Tapi orang yang sungguh bijaksana, sungguh pandai, adalah sungguh ahli di satu bidang dan dia menyadari keahliannya hanya di situ dan karena itu dia membutuhkan keahlian orang lain. Dia menjadi rendah hati karena tahu betapa untuk menjadi ahli itu perlu waktu, perlu fokus, perlu prioritas. Dan kemudian dia membutuhkan orang lain dalam keahliannya masing-masing, meskipun itu kecil. Seperti sekrup mobil. Sekrup itu ya sangat spesifik, hanya mengencangkan dan mengikat sesuatu supaya tidak terlepas. Tapi coba mobil, tidak ada sekrup yang kecil itu, ya tidak jadi mobil. Karena sekrup itu yang menyatukan bagian-bagian lalu jadi keseluruhan. Dan seorang yang bijaksana, yang sungguh ahli adalah yang menguasai bidangnya dan kemudian menempatkan dirinya dalam keseluruhan. Meskipun keahliannya itu kecil, tapi kalau dia tempatkan dalam keseluruhan, saling menolong, saling membantu, dia menjadi hebat. Seperti sekrup, dia bisa menyatukan segalanya jadi mobil. Tapi kalau terlepas ahli ya sekrup ya hanya begitu, tidak ada nilai. Maka dalam tata nilai juga perlu, jangan banyak-banyak, pilih yang sungguh-sungguh mendasar. Karena itu kemudian juga bisa membuat hati lebih tenang. Kalau ada beda kepentingan, prioritas nilai itu yang dia pilih. Jangan terbalik-balik. Nilai kesenangan nomor 1. Wah, ini nantinya jadinya mengejar kesenangan terus. Keluarga diabaikan, kepentingan iman diabaikan, gereja apalagi. Jangan terbalik-balik. Kesehatan, iman, itu nilai-nilai dasar. Kebahagiaan, itu nilai-nilai dasar. Inner peace, itu nilai-nilai dasar. Menolong orang, persaudaraan, itu nilai-nilai dasar. Sekarang ini saya justru merasa nilai persaudaraan agak kurang. Kelihatan dari perubahan susunan rumah di kampung-kampung, di dalam masyarakat. Zaman saya kecil dan sampai sekarang di kampung saya, antar rumah satu dengan rumah tetangga itu tidak ada pagarnya. Kita bisa loncat ke tetangga lewat pekarangan rumahnya.
Tidak masalah, karena kita bersahabat, berelasi baik. Juga kalau kami pergi semua seluruh rumah, kuncinya itu dititipkan sama tetangga. Dan kita merasa aman. Karena memang kita percaya, saling mendukung. Dan memang kalau ada apa-apa ya tetangga dulu. Bukan orang yang jauh. Kalau mengandalkan saudara saja, saudara di kota lain, yang paling dekat ya tetangganya. Tetapi sekarang antar tetangga aja tembok tinggi. Saling tidak mengenal. Itu berarti bahwa nilai persaudaraan, nilai ketetanggaan sudah tidak lagi menempati prioritas. Dan kalau rumah kita itu rapat sekali, ditutup sampai rapat sekali, berarti ada rasa tidak aman dalam diri kita. Saudara-saudari terkasih, kita sebetulnya bisa mempunyai tata nilai yang kuat, yang bisa mengarahkan hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh mempunyai hidup yang terarah. Terutama kalau kita juga menempatkan nilai iman sebagai nilai dasar yang terbesar. Sesudahnya baru nilai hidup, kesehatan, lalu kerukunan, relasi. Waduh, nyaman kita. Jadi saudara-saudari terkasih, bagaimana tata nilai saudara? Bisa dilihat kok dari apa saja yang Anda lakukan setiap hari. Yang paling banyak mendapatkan prioritas, waktu, energi. Nah itu adalah tata nilai yang Anda punya. Dan apakah tata nilai Anda sudah sungguh-sungguh membahagiakan? Refleksikan dengan baik. Karena memang hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak pantas dijalani. Supaya memang kita bisa menemukan kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya. Inner peace itu yang paling penting. Dan inner peace itu muncul ketika kita sungguh-sungguh menjalani tata nilai yang kita punya dengan bijaksana. Mudah-mudahan renungan saya yang sederhana ini bisa menolong kita untuk menyusun kembali tata nilai yang membuat kita sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan, terutama karena percaya kepada Tuhan, meneladan contoh-contoh hidup Tuhan, hidup dalam kasih dengan sesama, dan sungguh-sungguh bersuka cita merasakan damai yang berasal dari Tuhan sendiri. Selalu sehat, selalu berbahagia, dan berrelasi baik dengan siapa saja. Tuhan memberkati.